hanya bisa membaca dari literatur luar negeri dengan bukti-bukti fisik yang ada. Pada minyak, seandainya ini minyak, ekstraknya, kita jadi minyak itu, tubuh manusia setiap hari membutuhkan 15 miligram kecukupan nutrisi. Itu dari segi nutrisi dulu. Di dalam minyak ganja itu terdapat omega 3 itu 8,7%, kemudian omega 6 itu sebanyak 27,6%. Kalau kita jadikan dia antara omega 3 dengan omega 6 itu 1:3. Ahli-ahli nutrisi di dunia sepakat bila suatu bahan makanan mengandung omega 3 1 bahagian, omega 6 3 bahagian, maka disebut kecukupan komparatif. Cukup dia dalam satu hari, nggak usah makan, ada alhamdulillah. Dan yang ada di dunia ini setelah diselidiki, 27 sampel yang digunakan hanya ganja yang memiliki komposisi itu. Itu satu. Kemudian di ekstrak ganja, ekstrak ini bukan daun, nanti urusan daun nanti lain. Di minyak ganja itu ada yang disebut GLA, gamma linoleat acid, asam linoleat gamma. Itu hanya ada pada kolostrum, air susu yang pertama kali dikeluarkan oleh ibu yang sudah melahirkan. Dan air itu, kolostrum itu hanya keluar 4 hari. Setelah itu tidak keluar lagi. Karena mungkin kita ini itu dikonsumsi oleh bayi. Sedangkan orang dewasa kan tidak mungkin mencari sumber itu terus-terusan. Nah, minyak yang berasal dari kanabis ini dapat memenuhi kebutuhan itu. 1 sendok saja sudah tidak perlu makan nasinya itu 250 gram. Dari kecukupan, tapi karena kebiasaan usus kita sudah gembung, makanya harus diisi. Nah, itu lain hal. Persoalan itu. Dari segi sejumlah penyakit yang sudah dibuat, contoh, yang satu yang saat ini sedang hebat-hebatnya, itu pada diabetes. Ternyata mengkonsumsi diabetes dalam waktu 2 minggu, insya Allah akan drop diabetesnya itu. Itu sudah ditemukan orang. Ada sejumlah manfaat ini kalau saya terlalu banyak ngomong. Kalau itu dilakukan, maka sejumlah penyakit juga, misalnya penyakit bipolar. Kita kadang-kadang pagi hari senyum-senyum, siang hari kita cepat kali marah. Itu penyakit kadang-kadang karena depresi. Itu kita minum. Kalau minyak, insya Allah tidak menghalusinasi, tidak memabukkan. Nah, mengapa yang memabukkan? Ini saya sebut. Pada daun itu ada namanya THCA, tetrahydrocannabinol acid, asam itu. Nah, asam itu ada di daun. Itu seandainya kita konsumsi daun, tidak akan menyebabkan kita mabuk kalau daun dikonsumsi. Tetapi kalau dipanaskan, namanya dekarboksilasi, berubah menjadi THC. Inilah yang mengganggu sistem dopamin di dalam. Makanya dia kalau kita isap, orang itu tidak mengeluarkan asap melalui mulut, jadi ditelan supaya masuk di hidung kita. Di bahagian atas ini ada namanya saraf simpatik. Nah, dia tangkap oleh dia, kemudian dipicu kepada dopamin tadi. Dopamin itu menyampaikan, karena di dalam tubuh kita, pasti manusia, Tuhan sudah membuat, ada rasa nyaman, rasa senang, rasa sedih, dan sebagainya. Salah satunya, dopamin ini, itu menimbulkan rasa senang. Karena di dalam endokannabinoid manusia ini, muncullah harus ada pemicu. Salah satu pemicunya asap itu tadi. Tetapi yang selama ini
digembar-gemborkan itu melemahkan daya ingat. Penelitian terakhir justru meningkatkan daya ingat. Tidak ada neuron saraf kita yang terganggu gara-gara itu. Hanya saja memang sudah bawaan sunatullah. Sunatullah begini, begitu kita hisap itu, dopamin akan meningkatkan pemicuan darah, memompa darah. Jadi dia instruksikan kepada jantung untuk memicu darah. Nah, jantung itu karena mendapat saraf disuruh oleh cerebrum tadi dipompa. Begitu dipompa yang biasanya 1 menit 60 kali menjadi 90 kali batas tertinggi. Nah, karena dipompa maka jantung kita berdegup kuat. Persis kalau kita pertama kali melihat pacar kita berdegup-degup itu seperti itu. Persis seperti itu. Dan alhamdulillah nyamannya, senangnya seperti itu. Seperti itu karena efek dopamin. Prof, kalau pacarnya menarik, kalau tidak? Enggak, yang saya maksud yang selalu menyenangkan. Ya, kalau yang tidak menarik itu namanya serotonin. Nanti itu. Ini yang menarik dulu nih. Nah, begitu kita merasa tertarik dengan itu, jantung kita berdegup kuat, darah terpompa dengan cepat, dengan keras. Pada mata kita itu ada arteri, retina mata kita. Nah, karena arteri tadi yang selama ini bergerak perlahan-lahan, sekarang dipompa. Makanya muncullah seperti orang marah, merah. Itu adalah sunatullah. Kalau itu nak muncul berarti ada kelaikan pada orang tersebut. Ada kelainan. Jadi merah. Begitu merah, tubuh mengeluarkan reaksi karena orang ini sudah naik temperatur, mengeluarkan keringat. Makanya lembab, basah orang tersebut untuk mereduksi panas. Nah, dari mana diambil air yang demikian itu? Maka diambil dari lipase. Akibatnya mulut orang yang isap itu kering. Ini mulutnya. Tetapi dari semua itu datanglah rasa relaksasi. Otot-ototnya kendur. Okay? Perasaan dia nyaman. Datang tikus di depan sedang itu, tikus biar lewat, dia senyum-senyum aja. Itu sudah konteks, sudah sunatullah. Ada orang berkelahi, dia hanya begini saja. Tidak ada dia berusaha untuk melerai, tidak ada dan sebagainya. Itu bukan karena tidak agresif. Sifat mereduksi depresinya itu dia. Nah, setelah itu tergantung daripada jumlah konsentrasi yang digunakan atau fragmennya. Apakah dia gunakan bunganya, apakah dia menggunakan daunnya, maka dia akan berkurang lama-kelamaan. Minimal 2 jam. Itu sudah berkurang. Nah, ada kalanya lagi, karena sudah berkurang, ingin merasakan hal yang sama. Nah, inilah yang kadang-kadang disebut malas bekerja. Padahal kalau dia bangun seperti itu, bekerja terus tidak ada masalah dengan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang luput dari perhatian. Bahwa kita seolah-olah orang yang mengkonsumsi itu. Yang kita bicarakan sekarang bukan pada daun. Yang kita bicarakan pada minyak. Pada minyak itu dapat kita ekstrak dan menghasilkan, sampai saat ini dihasilkan 36 penyakit dapat ditangani oleh dia. Nah, seandainya pemerintah kita mau untuk itu, contoh saja, saya sudah menghitung, bila kita disediakan tanah 1.000 hektar untuk minyak, saya dapat menghasilkan 1 tahun 3 kali produksi, maka dapat saya hasilkan 3,4 triliun 1 tahun. Siapa yang berani menantang? Ya, kita tanam dia. Ganja itu tidak perlu pupuk, tidak perlu herbal, karena akarnya itu, ini masalah akar lagi, ingat akar saya. Ganja itu harus dipilih dari awal. Kalau kita cabut akar ganja, ada nanti batang yang di tengah itu, akar tunggang, itu jantan namanya. Akar jantan itu, jadi kanabisnya itu kak jantan.
itu enggak banyak bunga. Dia penyerbu kayak kita banyak sperma. Oke, penyerbu saja. Sedangkan yang akar serabut, nah itu yang bunganya banyak. Nah, itu yang bagus. Sekarang di dalam pengobatan, maaf cakap nih, kalau ada misalnya orang menggunakan, misalnya terjadi penggerebekan pada ladang, itu kadang-kadang dipotong saya tuh. Batangnya ditinggal akarnya. Justru akar itu lebih berharga daripada daun. Informasi baru nih, Prof. Nah itu dia, tapi jangan sampaikan kan. Akarnya itu, jadi ambil akar itu, akarnya betina itu lebih daripada, maaf cakap, Viagra salah satunya. Yang belum kawin, Pak Dingo. Ya. Oke. Itu. Yang jomblo hati-hati. Nah, kemudian yang paling menguntungkan, akar serabut tadi ada rhizobium namanya. Bintil-bintil itu yang terlekat. Bintil akar itu akan menarik nitrogen yang ada di udara. Ini akan dirubah dari amonium menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Ini akan menjadi pupuk. Jadi wilayah-wilayah di mana terjadi kegersangan yang tidak subur, tanamlah beliau itu. Insya Allah subur. Nah ini. Dan itu banyak dilakukan oleh orang. Dan pada umumnya, kita ada ladang 100 hektar. Kita tanam, kita sebut saja rumput untuk menghasilkan kertas. Maka tanam dia hanya 1 hektar, maka 100 hektar rumput tadi dapat digantikan bahan bakunya oleh 1 hektar kanabis, terutama kanabis ruderalis. Nah, itu manfaat-manfaatnya. Lagi, kita banyak sekarang dalam perjalanan hidup kita diterpa oleh matahari yang banyak seperti ini, kemudian debu yang banyak seperti ini. Di wilayah-wilayah tertentu banyak terjadi udara yang tidak sehat, kulit kita jadi kering, kemudian pegal-pegal. Ambil minyak itu, coba gosok, nggak perlu urut, gosok saja, Anda merasa seperti kena tonikum. Mana dapat minyak itu, Prof? Nah itulah persoalannya, kita harus melakukan itu, manfaat untuk kesehatan. Prof, 5 menit lagi. Oke ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Banyak yang sudah digunakan, yang sudah dipakai oleh orang per orang, tapi itu saya testimoni orang. Contoh, Fidelis, dia sudah membuktikan hal-hal yang seperti itu untuk pengobatan. Tapi kita masih selalu berkutat, seolah-olah bukti tidak ada. Bagaimana kita mau menyampaikan bukti kalau kita mencium, mengetahui dan sebagainya saja tidak boleh. Jadi kita ingin, kenapa negara-negara lain ini sudah melakukan itu karena keuntungannya yang terlampau besar. Nah, ganja Aceh tidak bisa digantikan komposisi THC dan CBD-nya oleh negara lain di dunia ini. Justru itu kita adanya sumber daya yang komparatif. Begitu pintu itu dibuka, Bapak bayangkan, APBA daerah Aceh tahun 2020 17 triliun 17,297 triliun. Harus mengemis. Beri saya 20 hektar tanah, tanam ganja, dapat saya hasilkan 21 triliun. Tidak perlu pupuk, tidak perlu herbisida, saya perlu orang saja untuk menanamnya. Kemudian butuh aparat untuk menjaganya. Nah seperti itu. Nampaknya sudah pas ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini itu ada realisasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ini menarik sekali.